Terima kasih masih bersama Pak Erlangga. Pak Erlangga, ini ekonomi kita sepertinya tidak akan kembali ke normal dalam waktu dekat. Pertumbuhan mungkin pemerintah sepakat di antara 2,3 sampai 2,5. Nah, bagaimana angka itu bisa dicapai pada saat Agustus nanti, Pak? Ya, pertama kan pemerintah mendorong agar seluruh bansos itu bisa direalisasikan. Yang besarnya 110 triliun. Nah, ekonomi kita kan 55% tergantung domestic market. Sehingga yang dilakukan pemerintah adalah menjaga jaring pengaman masyarakat. Nah, dengan 110 triliun digelontorkan ke pasar, itu diharapkan bisa mengangkat daya beli masyarakat. Nah, dengan mengangkat daya beli masyarakat, maka konsumsi dicoba ditahan. Nah, banyak paket baru bisa berjalan, baru berjalan Mei, dan Juni akan lebih besar lagi. Nah, stimulan inilah yang diharapkan menjaga domestic market. Nah, dari prediksi IMF, dari seluruh negara yang ada di dunia ini, yang masih pertumbuhan positif ini hanya 3, Indonesia, India, dan China. Oh, kita masih salah satu yang positif ya? Masih diprediksi positif. Nah, kemarin sejalan juga dengan studi dari Moody's juga melihat bahwa di kuartal kedua ini Indonesia akan turun, gitu. Bahkan di atas, di bawah, sedikit di bawah -4. Tetapi kalau kita melakukan penyesuaian new normal sesuai dengan schedule yang tadi Pak Claudius Bukan sampaikan, maka kita bisa mengejar pertumbuhan di kuartal ketiga itu 2,5 sampai 3%. Nah, kalau kita bisa konsisten menahan di kuartal keempat 2,5 sampai 3%, maka tentu capaian yang diharapkan pemerintah 2,5% itu bisa dicapai. Nah, tetapi salah satu yang kita juga dorong adalah untuk ekspor. Jadi ada kebutuhan ekspor baru, terutama untuk APD, alat pelindung diri, masker, kemudian pakaian hazmat dan yang lain. Nah, kita punya potensi untuk mensuplai ke 213 negara. Nah, beberapa pabrik tekstil kita itu sudah bisa shift ke sana, dan ini sudah diakui di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Singapura, dan yang lain sangat mengandalkan kepada produksi APD dari Indonesia. Nah, demand yang seperti ini, kemudian juga ada yang fitofarmaka terkait dengan herbal yang meningkatkan imunitas, kemudian alat-alat kesehatan dan yang lain. Kalau kita bisa genjot ini menjadi breadwinner pasca COVID ini. Tadi Pak Erlangga singgung soal ekspor ya. Kalau kita lihat data tahun lalu, ekspor sekitar 167 miliar dolar, turun hampir 7% dibanding tahun sebelumnya. Itu situasi normal, Pak. Tapi dengan situasi krisis kayak begini, apakah Bapak masih optimistis capaian ekspor itu bisa 75% dari itu? Ya, atau? memang ekspor itu kan turunnya dalam karena tadi terjadi supply shock. Nah, supply shock ini kan akibat beberapa negara melakukan lockdown, transportasi berhenti. Akibat transportasi berhenti, itu satu hari kebutuhan minyak turun 25 juta barrel oil per day. Nah, itu kan membuktikan bahwa mobilitas barang pun dia turun. Nah, tetapi kita berharap bahwa akan ada recovery daripada perekonomian Cina, perekonomian di Eropa, perekonomian di Amerika. Nah, dengan recovery itu, maka ekspor kita bisa ikut naik. Jadi itu tergantung masing-masing negara berapa jauh mereka bisa menyelesaikan dan bersiap kepada new normal tadi. Lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Pandangan untuk mengubah supply chain yang baru ya, mengurangi ketergantungan pada China. Jadi salah satu yang paling kunci kan di dalam pandemik ini sektor kesehatan. Maka kita harus merubah aktif ingredient bukan hanya dari China, alternatifnya kita bangun dari Indonesia atau kita import dari India.